Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita sesuai dengan urutannya, yakni doaul iftitah. Ya, halaman 239, doaul iftitah, doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu doaul iftitah bi khamsati syurutin. Doa iftitah disunatkan dibaca dengan terpenuhinya 5 persyaratan. Sebagaimana kita maklumi Bapak yang saya hormati, bahwa di antara sunnah Rasul ketika ibadah sholat, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunat, adalah membaca doa iftitah, doa pembuka. Namun di dalam kajian fikih yang kita baca pada hari ini, pada malam ini, tidak setiap kali kita sholat disunatkan untuk membaca doa iftitah itu, wajah dan seterusnya, itu tidak selalu disunatkan. Karena untuk disunatkannya itu harus memenuhi bi khamsati syurutin, harus memenuhi 5 persyaratan. Sehingga kalau misalnya persyaratannya tidak memenuhi, maka sudah tidak disunatkan lagi untuk doa iftitah. Karena ada faedah usul fikih yang menyatakan idzan tafasyartu intafal masyrutu. Apabila satu syarat tadi sudah tiada, maka yang disyaratinya tiada pula. Artinya untuk supaya kita betul-betul jadi ibadah membaca doa iftitah ini, maka 5 syarat ini harus dipenuhi. Apa saja 5 syarat yang harus dipenuhi ketika kita membaca doa iftitah? Al-awwal, yang pertama adalah ayyudrikal imama fil qiyami. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku'i awis sujudi awil i'tidali awit tasyahudi. Artinya ayyudrikal imama fil qiyami. Seorang makmum dapat adraka yudriku, itu artinya menyusul atau mendapatkan al-imamah, seorang pada imamnya fil qiyami, ketika imamnya dalam keadaan berdiri. Katakanlah misalnya kita datang ke masjid, ya mungkin agak lambat, agak bareng dengan imam datangnya ke masjid. Ya, imam masih dalam keadaan berdiri, belum ruku dari berdirinya, masih berdiri. Apakah sedang membaca Fatihah atau sedang membaca misalnya surah, yang jelas masih qiyam, masih berdiri, maka baru kita disunahkan membaca yang namanya doa iftitah si makmum ini. Fala yusannu idza adrakahu fi ruku', maka tidak disunatkan membaca doa iftitah ketika imam sudah ruku. Masuk ke masjid, mau masuk ke shaf, ya imam sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, imam sudah ruku. Nah kita si makmum ini enggak usah baca wajah tuh lagi, ya, karena udah imamnya kan udah ruku. Kemudian au sujud, atau imamnya sedang sujud, au tidal, atau imamnya sedang i'tidal, au tasyahud, atau imamnya sedang tasyahud. Nah ketika seperti itu, maka makmum tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Jadi disunatkan kita makmum baca doa iftitah pertama apabila imamnya fil qiyam, artinya masih berdiri, ya, belum ruku dan seterusnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, sani alla yashra'a fi ta'awudz. Jangan keburu memulai baca ta'awudz. Misalnya kita sedang sholat, ya, udah takbir, ya, niat Allahu Akbar. Biasanya doa iftitah dengan ta'awudz duluan mana? Duluan ta'awudz, duluan doa iftitah. Wajah itu dulu atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillah? Ta'awudz dulu baru wajah itu, ya. Ya, jadi karena ta'awudz ini disunatkan baca karena ada hubungan dengan baca Fatihah, baca Al-Quran. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Al-Quran, hendaklah ta'awudz dulu. Nah, tentu yang dibaca pasnya itu adalah sebelum Fatihah, si ta'awudz ini, karena kan masa terhalang oleh wajah itu oleh doa iftitah, ya. Jadi harusnya urutannya doa iftitah dulu, selesai baru ta'awudz, baru basmalah. Karena perintahnya kan wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Al-Quran, baca ta'awudz dulu. Berarti ta'awudz ini tepatnya waktunya sebelum Al-Fatihah, bukan sebelum doa iftitah. Ya, itu dinyalai perintah jadinya. Nah, jadi maksudnya kaitan dengan Allah yashra fi ta'awudz ini bisa dikatakan sunnah dibaca yang namanya doa iftitah ini sebelum dia praktek membaca ta'awudz. Ya, jadi doa iftitah dulu, wajah ladzi fatara samad dan seterusnya, baru selesai wa minal muslimin, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kalau jahriyah, kalau siriyah ya sir lagi, ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas doa iftitah ini disunatkan ketika seseorang belum keburu baca ta'awudz. Kalau misalnya langsung setelah, ya katakanlah doa iftitah tadi langsung di sini dikatakan ya asyra'a fi ta'awudz, langsung ta'awudz belum doa iftitah sudah tahu bismillah, Allahu Akbar, belum doa iftitah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini enggak disunatkan lagi untuk membaca doa iftitah itu, karena setelah ta'awudz itu langsung harus dengan baca Fatihah tadi. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah keburu terbaca ta'awudznya, sudah tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Artinya alla yakhafa, bahwa ia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, fawata ba'dil Fatihah, kehilangan sebagian dari bacaan Fatihah, idza qara'ahu, apabila ia membacanya doa iftitah. Ya, jadi kalau misalnya kita ada kekhawatiran, mungkin kena lambat datangnya ke shaf berjamaah tadi, kalau saya baca doa iftitah, bisa-bisa nih Fatihah nggak keburu separuh, karena imamnya sudah duluan baca tadi langsung ruku, berarti nanti Al-Fatihahnya akan hilang separuh. Padahal kan harus lengkap ketika baca Fatihah 7 ayat. Nah, kalau dipaksakan doa iftitahnya dibaca, bisa-bisa nanti ada beberapa ayat di akhir akan menjadi enggak keburu. Dan ketika itu tidak disunatkan membaca doa iftitah. Fatihah aja yang pokok, karena Fatihah ruknun min arkanis shalah, sementara doa iftitah hanya sunat, ya. Artinya tidak sampai membatalkan ibadah sholat kalaupun tidak dibaca. Kemudian yang keempat, ar-rabi', ya, yang keempat ini Allah takuna sholatan janazatan.
li'annaha mabniyatun ala takhfif. Yang keempat ini alla takuna sholatan janazatan, bahwa sholatnya itu bukan sholat jenazah. Kenapa? Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah ini dibangun atas dasar ringan, tidak lama-lama, ya. Takhfif kebalikan taskil. Kalau takil itu berat, ya, tatwil lama. Tapi kalau takhfif itu artinya enteng, ringan, sebentar saja. Jadi oleh karena itu tidak disunatkan untuk membaca istilahnya doa iftitah ketika sholat jenazah. Jadi yang keempat ini, alla takuna sholatan jenazah, sholatnya itu bukan sholat jenazah, baru disunatkan baca doa iftitah. Logikanya kalau sholatnya itu sedang kita sholat jenazah, maka tidak disunatkan untuk membaca doa iftitah. Itu maksudnya yang keempat. Al-khamis, yang kelima. Yang kelima ini alla yakhafa khurujal waqti, li'annahu yajibu alaihi izin al-ishtighal bil wajib faqat. Artinya alla yakhafa, ia tidak merasa khawatir khurujal waqti, keluarnya waktu sholat. Karena sungguh bahwasanya wajib alaihi atasnya hina izin ketika itu, ketika ada kekhawatiran keluarnya waktu sholat karena sudah mepet, al-istighalu bil wajib faqat, wajib harus sibuk dengan yang wajib saja. Jadi syarat disunatkannya membaca doa iftitah yang nomor 5 atau yang kelima adalah ketika kondisinya tidak ada kekhawatiran akan keluarnya atau habisnya lah waktu sholat. Misalnya di satu saat kita kena mungkin tertidur sehingga untuk sholat asar itu sudah mepet-mepet dengan waktu maghrib misalnya. Kalau misalnya ada kekhawatiran, kalau saya baca doa iftitah dulu nih, ini kira-kira bisa jadi waktu asar itu keburu habis. Nah, ketika kondisi seperti itu nggak usah dibaca doa iftitahnya karena kan sunat. Tapi yang wajib saja justru Fatihahnya, dan sampai jangan sampai waktunya keburu habis itu. Jadi dilihat kalau memang waktunya agak senggang, agak panjang sehingga waktunya enggak akan habis walaupun dibaca doa iftitah, ya silahkan dibaca, itu sunat bagus, ya. Tapi kalau misalnya doa iftitah dibaca waktunya udah mepet belum habis, padahal misalnya masih ada amaliyah sholat yang harusnya dilakukan, ini keburu waktunya habis gara-gara doa iftitah dibaca tadi. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi dilihat sikonnya. Kalau memang khawatir keburu habis waktu, nggak usah dibaca yang namanya doa iftitah tadi. Jadi ada 5 tempat doa iftitah ini walaupun bagus untuk dibaca, tapi di 5 tempat tadi tidak disyariatkan untuk dibaca doa iftitah. Sekali lagi untuk mengingatkan, yang pertama sunat dibaca ketika imamnya masih ada berdiri di hadapan. Tapi kalau sudah ruku dan seterusnya, kita nggak disunatkan doa iftitah. Yang kedua, disunatkan baca doa iftitah ketika kita belum langsung baca ta'awudz. Kalau sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka doa iftitahnya nggak usah dibaca lagi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai khawatir, jangan sampai takut habis atau tertinggal sebagian bacaan Fatihah ketika membacanya. Kalau khawatir nanti bacaan Fatihahnya belum tamat, sudah imam sudah ruku, lebih baik ya doa iftitahnya nggak usah dibaca, Fatihah aja diutamakan. Kemudian yang keempat, sholatnya bukan jenazah. Kalau sholat jenazah tidak disunahkan baca doa iftitah. Yang kelima, tidak ada kekhawatiran habisnya waktu. Kalau ada kekhawatiran habisnya waktu, kalau dibaca doa iftitah, berarti nggak usah dibaca itu doa iftitah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian riwayatuhu berkenaan dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan doa iftitah. Riwayat yang al-ula yang pertama adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat yang pertama, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, ya, rawahu Muslim. Riwayat yang kedua, boleh juga Bapak hadirin membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini muttafaq alaih, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Boleh. Yang ketiga, riwayat yang ketiga boleh juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu ya, 3 riwayat tadi boleh kita pilih salah satunya karena bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketujuh lanjutannya adalah termasuk salah di antara sunnah-sunnah salat kita adalah at-ta'awudz. At-ta'awudzu ini artinya membaca ta'awudz. Istilah lain adalah al-isti'adzah, ya. Jadi kalau untuk menyingkat Bismillahirrahmanirrahim, hanya sepengetahuan saya hanya satu aja, yakni basmalah. Jadi ketika misalnya orang berkata mari kita baca basmalah, bukan bacanya basmalah, bukan, tapi singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillahirabbil, kalau hauqalah la haula wala quwwata illa, kalau istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istighfar astaghfirullahalazim. Nah, kalau untuk masalah ta'awud ada 2 istilahnya. Yang pertama at-ta'awudz, yang kedua al-isti'adzah. Di mana ta'awud dan isti'adzah itu singkatan dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam masalah bacaan ta'awud ini, ya, ada beberapa versi juga kita baca di dalam kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi, nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, dari Nawa Damaskus Suriah. Di dalam kitabnya, dalam masalah lafaz ta'awud ini bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Namun di sini dikatakan wa afdaluhu, yang paling afdol dalam masalah bacaan ta'awud mohon perlindungan kepada Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku mohon dilindungi, ya, perlindunganmu ya Allah, mohon ya aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Wa yusannu fi kulli rak'ah. Dan ta'awud ini kan ada bertanya apakah ta'awud ini hanya di rakaat pertama diucapannya sebelum Fatihah atau di setiap rakaat juga kita sunat. Di sini dikatakan wa yusannu fi kulli rak'ah. Bahkan saya baca di karya Imam Syafi'i juga sama, bahwa di setiap rakaat itu tetap disunatkan. Cuma di firaqatil ula akadu, tapi di rakaat yang pertama itu yang lebih kuat, ya, untuk dibacanya. Makanya di sini juga wa yuta'akkadu firaqatil ula, dan dikuatkan, maksudnya lebih-lebih untuk diperhatikan bacaan ta'awud ini
fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Wa yusannu israru biha, dan disunatkan membacanya dengan sir, dengan pelan-pelan, tidak nyaring. Walaupun sholatnya sholat jahriyah, ya kayak maghrib, isya dan subuh, Jumat itu kan jahar nyaring, basmalahnya nyaring, tapi kalau isti'azahnya atau ta'awudnya tetap sunat disirkan atau diisrarkan, dipelankan bacaan. Tidak nyaring kayak basmalah. Udah isya? Udah? Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan syurut sunniyati ta'awuz, syarat-syarat disunahkannya membaca ta'awuz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.